Gue sempat mikir channel gue bakal tamat setelah 15 Juli. Gara-gara muncul isu ini itu, dari demonetisasi massal, kreator AI bakal ditendang, sampai channel re-upload katanya bakal langsung dibabat habis. Dan parahnya, banyak juga yang percaya. Termasuk gue. Gue sempat stop upload, gue stop ngedit, gue tunggu hasil kebijakan baru YouTube kayak nunggu vonis hidup mati channel sendiri. Tapi ternyata, setelah gue gali lebih dalam, semua itu cuman kesalahpahaman besar-besaran. Dan ini nggak cuman bikin gue rugi waktu, tapi juga hampir bikin gue nyerah jadi kreator. Video ini gue bikin karena banyak banget pemula yang ikut-ikutan panik. Padahal kenyataannya nggak seburuk itu. Bahkan sebenarnya nggak ada aturan baru. Nah, gue bakal tunjukin fakta-faktanya. Apa yang sebenarnya dimaksud YouTube? Kenapa banyak yang salah paham? Dan gimana caranya kita tetap bisa lanjut bikin konten tanpa takut dismonetisasi? Seperti biasa, gue Azam, YouTuber pemula yang lagi belajar bareng kalian dan ngebagiin semua yang gue alami di dunia per-YouTubean dari sudut pandang pemula kayak gue. Video ini penting banget karena banyak dari kita yang ngerasa ketakutan buat upload gara-gara info yang simpang siur soal aturan baru YouTube. Padahal kalau kita paham betul maksud sebenarnya, justru ini bisa jadi peluang buat berkembang, asal tahu cara mainnya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud YouTube dengan update 15 Juli itu? Ini bukan aturan baru, ini cuma penegasan ulang dari aturan lama. Fokusnya ke konten yang nggak punya nilai tambah, konten massal, dan konten copy-paste yang nggak ada sentuhan manusianya. Artinya, AI bukan masalah. Re-upload pun bukan masalah. Selama lu kasih value dan kontennya kelihatan dibuat dengan usaha manusia, lo masih bisa lolos monetisasi. Dan sebentar lagi, gue bakal tunjukin ke lo daftar jenis konten yang tetap bisa dimonetisasi walaupun lo pakai AI, footage bebas hak cipta, atau bahkan cuplikan dari konten orang lain. Nah, untuk yang pertama yaitu konten original, di mana jenis konten ini 100% dibuat oleh kita sendiri, baik itu dari ide, pengambilan gambar, suara, sampai editing. Dan pada update minor 15 Juli kemarin, YouTube bakal menghargai tentang konten yang bener-bener original. Dan di sini gue nggak bakal jelasin secara panjang lebar karena mungkin kita semua sudah tahu sendiri ya konten original itu yang kayak gimana. Dan sampai kapanpun konten original akan tetap aman monetisasi. Untuk yang kedua yaitu konten re-upload atau transformatif konten, di mana konten yang seperti ini masih bisa lolos monetisasi asalkan kita benar-benar mengubah atau memberi nilai tambah. Kita boleh pakai potongan video orang lain asalkan kita bisa editing, bisa beri narasi, ataupun kasih opini atau analisa, atau juga memberikan menjadi konteks yang baru. Dan banyak sekali re-upload yang bertebaran di YouTube saat ini. Tapi yang jelas, re-upload itu punya syarat yang penting agar tetap aman monetisasi. Pertama, kalian bisa ubah durasi videonya agar berbeda dengan video aslinya, bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Atau kalian juga bisa potong-potong jadi beberapa bagian klip, terus kita pindah urutan klipnya. Kemudian yang kedua, kita beri tambahan baik itu pendapat kita sebagai bentuk opini ataupun narasi ataupun sudut pandang yang baru. Dan ingat, jangan salin tempel, jangan kopas dari web, jangan kopas dari ChatGPT. Kita harus benar-benar transformatif menjadi hal yang baru. Dan yang ketiga, ini paling penting, dimana hindari re-upload dari TV nasional, acara film, bioskop, drama, sinetron, atau anime yang jelas yang punya hak siar ketat. Dan dimana di sini saya beri tips tambahan buat teman-teman yang mau re-upload. Tolong sertakan disclaimer ya, beri kredit jika perlu, dan pastikan kita mengklaim konten sebagai transformatif konten. Jadi meskipun kita re-upload, asal kita mau transformasi sebuah video itu, YouTube akan menganggap itu menjadi video baru dan itu original buatan kalian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu video AI dengan sentuhan manusia atau yang kita sebut dengan AI content human touch ya.
Nah, sebelum kita menuju ke contoh-contohnya, jenis konten ini yang menggunakan bantuan AI, baik itu gambar, video, teks maupun voice, tapi tetap diolah dengan editing manusia. Karena sejak update 15 Juli 2025 kemarin, YouTube sudah bisa mendeteksi konten full AI yang diedit, dan itu sangat beresiko ditolak monetisasinya atau gagal monet atau dismonetisasi. Nah, dan syarat agar tetap aman monetisasi meskipun konten AI yaitu yang pertama, video bukan hasil langsung dari AI tanpa edit langsung kita upload ya teman-teman. Dan yang kedua, AI hanya kita gunakan sebagai alat bantu visual atau audionya. Untuk sumber ide ataupun narasi itu semua dari gagasan kita sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada naskah yang ditulis sendiri, baik itu narasi dari manusia dan juga proses editing melalui aplikasi KineMaster, VN ataupun dari CapCut. Dan yang terakhir, kalau kita pakai suara AI, sebutkan di deskripsi dan pilih lisensi yang tidak melanggar. Oke, dan berikut ini adalah contoh-contohnya. Tapi kalau hasil generatif langsung kita upload itu nggak bisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu cerita. Ini cerita pendek dari AI ya guys. Dan ini mungkin diceritakan seakan-akan menjadi sebuah cerita nyata. Oke, mohon maaf untuk video saya bisukan ya, atau saya mute ya, dimana video ini menggunakan background musik yang saya mungkin ketakutan kalau nanti kena klaim hak cipta. Dan bisa kita lihat bersama bahwasanya video ini adalah gambar-gambar dari generatif AI, dimana video ini hanya minim editing dan menggunakan editing slideshow gambar-gambar saja. Cuman di sini menggunakan narasi yang juga sama menggunakan AI, dan bisa dibilang bahwasanya ini konten full AI. Dan bisa dibilang bahwa konten seperti ini masih rawan. Cuman kalau kita menggunakan narasi atau sebuah cerita yang bisa diambil manfaatnya oleh penonton atau audiens, ini masih bisa monetisasi. Karena mungkin cerita ini, selama cerita itu bukan copy paste, bukan nyolong dari sana sini, ini masih aman. Karena untuk narasinya kita harus benar-benar dari ide kita sendiri kalau emang benar-benar full AI. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini juga video AI, cuman ini versi video bergerak ya guys. Dan di sini seakan-akan emang kayak bocil itu sedang berbicara memberikan sebuah nasihat atau motivasi. Dan konten seperti ini sebenarnya masih bisa monetisasi, cuman selama motivasi ataupun kata-kata itu dari kita sendiri ataupun dari kita yang ketik sendiri, itu masih bisa aman monetisasi. Cuman kalau teman-teman cuman copy dari majalah atau copy dari web, itu agak rawan juga guys, sumpah. Gimana Bolo, masih mau bikin konten AI, reupload, atau fokus ke original? Mau konten apapun selama itu dari ide kita sendiri itu masih tetap aman monetisasi ya Bolo. Nah, dan kalau buat kalian yang masih bingung ataupun pengen tanya-tanya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya Bolo. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Kita jumpa di video selanjutnya. Thank you dan bye-bye. Wassalamualaikum bro.